Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitriani dengan NPM 23106310500099. Saya dari kelas 6C. Video kali ini saya buat untuk memenuhi proyek mata kuliah teori peluang. Di dalam video ini saya akan mempresentasikan 10 soal pembahasan esai, 5 pembuktian dan 5 menggunakan RStudio. Langsung saja ke videonya. Oke, untuk soal yang pertama di sini ada soal berjenis distribusi seragam kontinu. Untuk soalnya yaitu seorang pelanggan memesan makanan dan menunggu di tempat. Jika waktu penyelesaian tersebut diasumsikan berdistribusi seragam pada interval 5,20 menit, berapakah peluang bahwa pelanggan harus menunggu antara 10 hingga 12 menit? Oke, untuk yang pertama di sini kita tulis dulu rumus distribusi seragam kontinu, yaitu peluang A, B sama dengan integral A menuju B Px dx sama dengan integral A menuju B 1 per beta dikurang alfa dx. Oke, di sini kita mengetahui nilai A, B, dan beta dan alfanya. Di sini untuk nilai A-nya itu 10, nilai B-nya yaitu 12, untuk nilai betanya itu 20 dan nilai alfanya itu 5. Jadi langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya. Jadi peluang 10,12 sama dengan integral 10 menuju 12 1 per 20 dikurang 5 dx. Lalu jumlah integral tersebut jadi 1 per 20 dikurang 5 x 10 12. Selanjutnya kita hitung jadi 1 per 20 dikurang 5 12 dikurang 10 sama dengan 12 dikali 1 12, negatif 10 dikurang 1 negatif 10 per 20 dikurang 5 sama dengan 12 dikurang 10 2, 20 dikurang 5, 15. Oke, jadi hasilnya 2 per 15. Oke, untuk soal yang kedua di sini ada seorang sopir taksi menunggu penumpang di bandara dan penumpang pertama biasanya datang antara 0 hingga 60 menit setelah tiba. Jika waktu kedatangan penumpang pertama mengikuti distribusi seragam kontinu, hitunglah peluang bahwa penumpang datang dalam waktu 15 hingga 30 menit. Oke, untuk rumusnya di sini masih sama seperti yang nomor 1 tadi karena ini masih soal distribusi seragam kontinu. Jadi langsung saja kita substitusikan nilai-nilai yang ada di soal tersebut. Oke, untuk nilai A-nya di sini sudah diketahui yaitu 15 dan nilai B-nya itu 30. Untuk nilai betanya itu di sini ada 60 dan untuk nilai alfanya itu 0. Jadi langsung saja kita substitusikan jadi peluang 15,30 sama dengan integral 15 menuju 30 1 per 60 dikurang 0 dx. Jadi hasilnya 1 per 60 dikurang 0 x 15 30. Lalu hasilnya 1 per 60 dikurang 0 30 dikurang 15 sama dengan 30 dikurang dikali 1 30 negatif 15 kali 1 negatif 15 per 60 dikurang 0 sama dengan 30 dikurang 15 60 dikurang 0 yaitu 60. Jadi hasilnya di sini 15 per 60. Oke, selanjutnya untuk soal yang ketiga di sini soal berjenis distribusi eksponensial. Untuk soalnya yaitu misalkan waktu kedatangan pelanggan di sebuah kafe mengikuti distribusi eksponensial dengan parameter lambda 0,2 untuk pelanggan per menit. Maka tentukan peluang bahwa seorang pelanggan akan datang kurang dari 3 menit lagi. Oke, untuk rumus distribusi eksponensial itu yaitu peluang A, B sama dengan E pangkat negatif lambda dikali A dikurang E pangkat negatif lambda B. Oke, selanjutnya kita substitusikan dulu nilai A dan B nya yaitu peluang karena
pelanggan akan datang kurang dari 3 menit, maka untuk nilai A-nya itu 0 dan untuk B-nya 3. Langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya, yaitu E dikurang lambdanya 0,2 dikali A-nya 0 dikurang E pangkat negatif lambda 0,2, lambdanya itu 0,2 dikali B-nya 3. Jadi hasilnya E pangkat 0 dikurang E pangkat 0,2 dikali 3, yaitu 0,6. Jadi hasilnya E pangkat 0 itu 1 dikurang E pangkat negatif 0,6. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 4, yaitu masih soal berjenis distribusi eksponensial. Untuk soalnya itu yaitu misalkan waktu tunggu pelanggan di pom bensin mengikuti distribusi eksponensial dengan laju 0,25 menit, tentukan peluang pelanggan menunggu lebih dari 8 menit. Untuk penyelesaiannya kita langsung masukkan saja peluang A, B sama dengan peluang 0,8 sama dengan 1 dikurang E pangkat negatif lambda A dikurang E negatif lambda B sama dengan 1 dikurang E lambdanya itu 0,25 dikali A-nya 0 dikurang E dikali lambda 0,25 dikali 8 sama dengan 1 dikurang E pangkat 0 dikurang E pangkat negatif 2 sama dengan 1 dikurang E pangkat 0 itu 1 dikurang E negatif 2. Jadi hasilnya 1 dikurang 1 ditambah E negatif 2. 1 tambah 1 habis, jadi hasilnya E pangkat negatif 2. Oke, selanjutnya untuk nomor 5, yaitu ada soal berjenis distribusi kumulatif. Untuk soalnya itu, misalkan sebuah dadu berisi 6 yang seimbang dilempar 1 kali, variabel acak X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, tentukan nilai fungsi distribusi kumulatif C, D, F, Fx sama dengan Px besar dikurang X kecil untuk A, F2, B, F4, C, F6. Oke, di sini kita ketahui dulu bahwa Px sama dengan X sama dengan 1/6. Kenapa? Karena dari sebuah dadu. Ini untuk X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya langsung saja untuk yang A di sini karena F2 maka sama dengan Px kurang dari 2 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 2/6. Nah, ini bisa kita kecilkan lagi jadi hasilnya 1/3. Selanjutnya untuk yang B di sini soalnya itu F4, maka Px kurang dari sama dengan 4 sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 4/6, atau bisa kita perkecil lagi jadi 2/3. Oke, selanjutnya untuk yang C di sini F6 sama dengan Px kurang dari sama dengan 6, maka di sini kan berarti karena X kurang dari 6 berarti ada P1 ditambah P2 ditambah P3 ditambah P4 ditambah P5 dan ditambah P6. Maka hasilnya 6 dikali 1/6. Jadi langsung saja di sini 6 dan 6 habis, maka hasilnya 1. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 6, yaitu soal yang berjenis distribusi binomial. Untuk soalnya itu sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak 4 kali. Jika X adalah banyak yang muncul angka 6, berapakah peluang X1?
penyelesaian. Yang pertama kita diketahui yang pertama peluang muncul angka 6, yaitu P sama dengan 1/6 atau 0,166. Selanjutnya di sini banyak percobaan, yaitu N sama dengan 4 nih, sebanyak 4 kali. Selanjutnya di sini karena X sama dengan 1 berarti K-nya sama dengan 1. Selanjutnya langsung saja kita substitusikan ke dalam rumusnya itu, yaitu B N dikurang P K sama dengan C N K PK P pangkat K kali 1 dikurang P pangkat N dikurang K. Langsung saja kita substitusikan jadi B N-nya tadi di sini 4 dikali 0,166, K-nya di sini 1 sama dengan C 41 pangkat P-nya di sini tadi 0,166 pangkat K 1 dikali 1 dikurang 0,6166 pangkat N-nya tadi 4 dikurang 1. Jadi hasilnya 4 faktorial per 1 faktorial dikali 3 faktorial kali 0,166 pangkat itu 0,166, lalu di sini 1 dikurangi 0,166 itu yaitu 0,834 pangkat 3. Selanjutnya sama dengan di sini 4 dikali 3 faktorial per 1 faktorial 3 faktorial kali 0,166 dikali 0,834 pangkat 3 itu jadi 0,580 sama dengan 3 hilang jadi 4/1 itu 4 dikali 0,166 dikali 0,580 maka hasilnya di sini 0,38512. Jadi peluang X sama dengan satunya itu 0,38512. Oke, selanjutnya soal yang ketujuh di sini soal distribusi Poisson. Untuk soalnya, jumlah pelanggan yang datang ke sebuah warung kopi per jam mengikuti distribusi Poisson dengan rata-rata lambda sama dengan 4 pelanggan per jam. Berapakah peluang bahwa akan datang tepat 1 atau 2 pelanggan pada jam berikutnya? Oke, di sini kita ada diketahui yaitu lambdanya sama dengan 4 dan K-nya itu sama dengan 1 dan 2. Selanjutnya di sini langsung saja kita tulis dulu rumusnya, yaitu Pois lambda K sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali E pangkat negatif lambda. Jadi langsung saja kita substitusikan. Untuk yang K-nya sama dengan 1 jadi Pois 4 dalam kurung lambda K-nya itu 1 sama dengan kita bawah aja ya, 4 pangkat 1 per 1 faktorial dikali E pangkat negatif 4 pangkat 1 per 1 faktorial itu hasilnya 4 dan E pangkat negatif 4 itu hasilnya 0,0183. Jadi hasilnya di sini 4 dikali 0,0183 itu hasilnya 0,0732. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mau ditulis hanya sampai sini nih, 4 dikali
pangkat negatif 4 sampai sini pun sebenarnya sudah boleh, tapi kita di sini langsung jumlahkan saja. Jadi hasilnya seperti ini. Terus selanjutnya untuk yang K-nya sama dengan 2 berarti pois 4 K-nya substitusiin 2 sama dengan 4 pangkat 2 sama per 2 faktorial dikali pangkat negatif 4. Hasilnya 4 pangkat 2 16, 2 faktorial itu 2 dikali pangkat negatif 4. 16 dibagi 2 itu 8 dikali pangkat negatif 4 itu 0,0183 sama dengan hasilnya 0,1464. Nah, setelah itu kita pindah sini saja ya. Setelah itu kita tambahkan, jumlahkan si Poisson dengan K1 dengan K2, jadi Poisson 4 dalam kurung kurawa 1 ditambah Poisson 4 kurung kurawa 2 sama dengan 0,0732 ditambah 0,1464 sama dengan 0,2196. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 8 di sini soal berjenis distribusi hipergeometrik. Untuk soalnya itu, seorang penjual sembako memiliki 25 karung beras, terdiri dari 6 karung yang berkualitas rendah dan sisanya berkualitas baik. Ia memilih 7 karung secara acak untuk dikirim ke pelanggan tetapnya. Berapa peluang bahwa tepat 2 karung yang dipilihnya adalah berkualitas rendah? Oke, yang pertama di sini kita tulis yang diketahuinya dulu. Diketahuinya itu ada N sama dengan 25, ada M besar sama dengan 6, ada N kecil sama dengan 7 dan M kecil sama dengan 2. Untuk rumusnya itu H M besar, N kecil, M sama dengan C M besar M kecil, C M dikurang M besar, M kecil dikurang M kecil, C M besar, M kecil. Oke, langsung saja kita substitusikan nilainya jadi H 25,7,2 sama dengan C M besar itu tadi 6, 2, C nya M besarnya 25 dikurang 6. Selanjutnya N kecilnya 7 dikurang 2 per C N besar itu 25,27. Nah, kita pindah ke sini sama dengan C 62 itu jadi 6 faktorial dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial dikali 25 dikurang 6 itu 19 faktorial. Maaf, di sini berarti ya 19 faktorial. Selanjutnya 7 dikurang 2 itu 5 faktorial, jadi 5 faktorial. 19 dikurang 5 14 faktorial. Oh, terbalik kan, 14 faktorial per 25 faktorial dibagi 27 maaf, di sini harusnya M kecilnya itu 7, jadi 7 faktorial, 25 dikurang 7 jadi 18 faktorial. Nah, sebenarnya kalau misalkan sampai sini pun kalau kalian lagi ujian gak apa-apa, karena kan tidak semua ujian boleh membawa kalkulator karena ini cukup sulit untuk dihitungnya. Jadi kita langsung saja di sini hasilnya itu 30/2
dikali 139.5360 per 120 per 242272 per 50 40. Kita hitung hasilnya jadi 15 dikali 11628 per 480700 sama dengan 174420, jadi 174.420 dibagi 480.700. Ini hasilnya jadi 0,3627. Nah, sebenarnya kalau sampai sini pun kalau misalkan tadi sampai sini pun udah benar, tapi kalau misalkan kalian kerjain sampai sini itu jauh lebih baik. Oke, untuk soal yang 9 itu soal berjenis distribusi multinomial. Untuk soalnya itu, dalam sebuah survei terdapat 10 pelanggan toko. Mereka diminta memilih satu dari 3 teh favorit, teh A, teh B, dan teh C. Peluang memilih masing-masing teh adalah sama besar. Berapa peluang bahwa 4 orang memilih teh A, 3 orang memilih teh B, dan 3 orang memilih teh C? Oke, langsung saja untuk penyelesaiannya. Penyelesaian. Di sini kita bisa tulis dulu yang diketahui. Ada N sama dengan 10. Terus ada M kecil sama dengan 3. P1 sama dengan 1/3. P2 sama dengan 1/3. P3 sama dengan 1/3. Kalau misalkan mau ditulis ini juga boleh. Berarti di sini misalkan A 4, B 3, C 3. Untuk rumusnya itu P berarti A, B, C sama dengan N faktorial dikali A faktorial, B faktorial, C faktorial dikali P pangkat A, P pangkat B dikali P pangkat C. Oke, langsung saja kita substitusikan jadi P A-nya itu 4, 3, 3. Kita ke bawah aja ya, sama dengan 10 faktorial per 4 faktorial dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial dikali 1. Ini peluang 1, peluang 2, berarti peluang 3. Berarti di sini 1/3, peluang 1 itu dikali pangkat 4 dikali 1/3 pangkat 3 dikali 1/3 pangkat 3. Kita sini saja. Sama dengan 10 faktorial itu berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4. Nah, kita boleh sampai 4 dulu di sini karena kan di sini nanti ada 4 faktorial juga, baru dikali 3 dikali 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, selanjutnya di sini 1/3 pangkat 4 dikali 1/3 pangkat 3 dikali 1/3 pangkat 3, ini itu jadi 1/3 pangkat 4 ditambah 3 ditambah 3. Jadi hasilnya di sini ulang jadi 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 itu hasilnya 151.200 per 3 faktorial dikali 3 faktorial itu 36. Di sini 1/3 pangkat 10. Langsung saja jadi 151.200 dibagi 36 itu hasilnya 4.200 dikali 1/3 pangkat 10 itu 159.049. Jadi hasilnya 0,0711. Nah,
hasilnya ini. Tapi kalau misalkan kalian lagi ujian, kalian boleh hitung sampai gini, 10 dikali 9 dikali apa sih aja nih. Nah, sampai yang ini nih. Kalau misalkan perkalian kan kalian pasti bisa. Kalau perkalian biasa, kalau yang udah dibagi-bagi kayak gini kan agak sulit untuk menghitungnya. Jadi kalian boleh sampai sini aja hasilnya. Tapi kalau misalkan sampai sini pun lebih baik seperti itu. Oke, untuk soal yang terakhir ada soal yang ke-10 di sini masih sama, yaitu soal berjenis distribusi multinomial. Untuk soalnya itu di sebuah kota terdapat 50% mobil berwarna putih, 30% berwarna hitam, dan 20% berwarna lainnya. Jika diamati 5 mobil secara acak berjalan, berapa peluang bahwa 2 mobil berwarna putih, 2 mobil berwarna hitam, dan 1 mobil berwarna lainnya? Oke, kita tulis dulu diketahuinya. Di sini diketahui N-nya itu tadi 5 mobil. Kan sama dengan 5. Terus ada peluang dari mobil warna putih. Peluang mobil putih kita sebut A aja ya. Peluang A sama dengan 50%. Selanjutnya peluang berwarna hitam kita tulis PB yaitu 30%. Ini 50% jadi 50 per 100. 50 per 100 bisa 1 per 2. Kalau 30% berarti 30 per 100 berarti bisa 3 per 10. Selanjutnya ada peluang mobil berwarna lainnya atau PC aja sama dengan 20%, jadi 20 per 100 atau 1 per 5. Selanjutnya berapa peluang bahwa dua mobil berwarna putih, 2 mobil berwarna hitam, dan 1 mobil berwarna lainnya. Nah, itu kita tulis jadi A sama dengan 2, B sama dengan 2, dan C sama dengan 1. Untuk rumusnya itu masih sama kayak yang tadi, yaitu peluang A, B, C sama dengan N faktorial dibagi A faktorial dibagi B faktorial dikali C faktorial dikali peluang A pangkat A dikali peluang B pangkat B dikali peluang C pangkat C. Nah, langsung saja kita substitusikan menjadi peluangnya itu peluang A 2,2,1. Kita buang aja biar muat. Untuk N-nya itu tadi 5, jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali 1 faktorial. Selanjutnya 1 untuk PA itu 1 per 2, A-nya 2 dikali PB itu 3 per 10 pangkat 2, dan PC itu 1 per 5 pangkat 1. Selanjutnya untuk 5 faktorial itu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 faktorial, udah cukup sampai sini. Selanjutnya 2 faktorial dikali 2 dikali 1 dikali 1. Jadi 2 faktorial habis. Di sini 2 jadi 2. Selanjutnya 1 per 2 pangkat 2 itu jadi 1 per 4. 3 per 10 pangkat 2 itu jadi 9 per 100. Dan 1 per 5 pangkat 1 itu 1 per 5. Jadi di sini 5 dikali 2 dikali 3 itu 30. Dikali 1 per 4 dikali 9 per 100 dikali 1 per 5 itu hasilnya 9 per 2000. Maka hasilnya di sini 270 per 2000. Sebenarnya kalau misalkan kalian lagi ujian boleh sampai sini aja, tetapi kalau misalkan boleh bawa kalkulator kalian bisa hitung lagi, jadi hasilnya 0,135 seperti ini. Oke, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara penyelesaian 5 soal distribusi probabilitas dengan menggunakan RStudio. Baik, langsung saja untuk di sini. Untuk soal yang pertama itu soal yang berjenis distribusi binomial. Untuk soalnya itu yaitu dari 500 orang, berapa peluang tepat 5 orang memiliki ulang tahun di hari yang sama?
Nah, di sini kita menggunakan distribusi binomial karena terdapat dua kemungkinan, yaitu ulang tahun di hari itu atau tidak. Jadi jumlah percobaan N-nya itu adalah 500 dan peluang sukses P-nya itu adalah 1 dibagi 365 karena ada 365 hari dalam setahun. Nah, selanjutnya untuk penjelasan kodenya di sini di studio ini kita ketik dulu debinom ditambah 500 dalam kurung 5,500 1 per 365. Nah, fungsi debinom ini digunakan di sini fungsi debinom ini digunakan untuk menghitung PMF atau peluang tepat di nilai tertentu. Dan angka 5 adalah nilai yang ingin kita cari. 500 ini adalah jumlah percobaannya dan 1 per 365 ini adalah peluang suksesnya. Nah, di sini juga ada nilai grafiknya. Di grafik ini kita bisa lihat bahwa bentuk distribusi binomialnya ini, garis merah ini menunjukkan posisi K sama dengan 5, dan terlihat juga bahwa peluang terbesar ada di sekitar nilai 1 dan sampai 2. Dan peluang di K ini sama dengan 5 dengan sudah di K ini sama dengan 5 sudah cukup kecil. Nih. Oke, baik. Selanjutnya ada soal yang nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini ya, soal berjenis distribusi Poisson. Untuk soalnya, jika rata-rata terjadi 500 dibagi 365 kejadian per hari, maka berapa peluang kejadian terjadi lebih dari 2 kali? Nah, kita pakai distribusi Poisson ini karena kita menghitung banyaknya kejadian dalam interval waktu tertentu, dan dengan nilai lambdanya itu rata-ratanya adalah 500 dibagi 365, yaitu sekitar 1,37 kejadian per hari. Nah, untuk kodenya di sini kita ketik 1 dikurang P pois dalam kurung 1, lambda. Nah, fungsi dari P pois ini untuk menghitung peluang kumulatif atau P-nya, yaitu atau X kurang dari atau sama dengan K. Karena kita mau P yang X lebih dari 2, maka kita pakai sifat komplement, yaitu 1 dikurangi P dalam P X, P atau X kurang dari atau sama dengan 1. Nah, di sini setelah kita run, muncullah hasil grafiknya. Di sini grafiknya ada batang berwarna merah, ini adalah area P atau X lebih dari 2. Nah, ini area merahnya. Selanjutnya untuk batang birunya di sini adalah sisanya. Jadi terlihat bahwa sebagian besar peluang itu ada di nilai 0, 1, dan 2. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada soal yang ketiga, yaitu soal yang berjenis distribusi seragam kontinu. Untuk soalnya itu yaitu jika X mengikuti distribusi uniform dari 0 sampai 1, maka berapa nilai P atau X yang berada di antara negatif 1 sampai 0,5. Nah, untuk distribusi seragam kontinu ini, semua nilai dalam rentang tertentunya punya peluang yang sama. Jadi di sini rentangnya dari 0 sampai 1. Dan nilai negatif 1 yang berada di luar rentang, jadi area yang dihitung itu sebenarnya hanya dari 0 sampai 0,5. Nah, untuk kodenya di sini kita awalnya ketik punif dalam kurung 0,5, min sama dengan 0, max sama dengan 1, dikurang punif negatif 1, min sama dengan 0, max sama dengan 1. Nah, sebenarnya fungsi si punif ini untuk menghitung peluang kumulatif. Jadi kita kurangkan CDF di 0,5 dengan CDF di negatif 1 untuk mendapatkan peluang di antara kedua nilai tersebut. Nah, setelah di run, muncullah hasil grafik ini. Jadi di grafik ini terdapat garis biru yang bisa disebut dengan kurva PDF distribusi seragam yang berbentuk datar. Dan area merah ini adalah daerah yang kita hitung tadi, yaitu dari 0 sampai 0,5.
atau hasilnya adalah 0,5 atau 50%. Seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya di sini ada soal yang keempat. Nah, soal yang keempat ini berjenis distribusi normal baku. Untuk soalnya, jika Z mengikuti distribusi normal baku dengan mean 0 dan standar deviasi 1, berapa nilai P atau Z yang berada di antara negatif 1 dan 1? Nah, untuk distribusi normal baku ini adalah distribusi normal yang sudah distandarisasi dengan mean 0 dan standar deviasi 1, dan bentuk grafiknya ini seperti lonceng dan simetris nih. Nah, untuk P atau Z antara negatif 1 dan 1 ini merupakan salah satu nilai yang paling sering muncul di statistika. Nah, untuk kodenya di sini yang pertama kita ketik dulu P norm dalam kurung 1, mean sama dengan 0, SD sama dengan 1, dikurang P norm dalam kurung negatif 1, mean sama dengan 0 sampai dengan sama SD sama dengan 1. Nah, sebenarnya fungsi si P norm ini di sini untuk menghitung peluang kumulatifnya. Jadi, kita kurangkan CDF dinilai 1 dengan CDF dinilai negatif 1. Nah, setelah kita run, maka muncullah hasil grafik ini. Jadi, di grafik ini terlihat kurva lonceng nih yang berwarna biru. Nih ya. Dan area merah di tengah ini adalah si P-nya atau si Z antara negatif 1 sampai dan Z antara negatif 1 dan 1. Dan untuk hasilnya juga sekitar 0,6827 yang artinya sekitar 68% data berada dalam jarak satu standar deviasi dan rata-rata. Oke. Next, untuk soal yang nomor 5, di sini ada soal yang berjenis distribusi eksponensial. Untuk soalnya di sini, jika X mengikuti distribusi eksponensial dengan rate 0,1, di sini dengan rate sama dengan 0,1, maka berapa nilai P atau si X yang lebih dari 5? Nah, untuk soal ini, soal distribusi eksponensial ini biasanya kita pakai untuk menghitung waktu antar kejadian. Jadi, rate 0,1 itu artinya rata-rata yang terjadi di 0,1 kejadian per satuan waktu. Atau rata-rata menunggu selama 10 satuan waktu. Nah, untuk kodenya di sini, kita awalnya di RStudio bisa ketik 1 dikurangi P X P dalam kurung 5, rate sama dengan 0,1. Nah, untuk fungsi P, X, P ini biasanya untuk menghitung P-nya. Jadi, X kurang dari atau sama dengan 5-nya. Karena kita mau si P ini digunakan untuk komplement, yaitu 1 dikurangi hasilnya. Nah, ini untuk setelah kita run, muncullah hasil grafik ini. Nah, di grafik ini terlihat kurva eksponensial yang turun dari kiri ke kanan. Untuk area merah ini adalah area P-nya atau si X lebih dari 5 nih, yang kita cari tadi, dan hasilnya itu sekitar 0,6065, yang artinya sekitar 60% kemungkinan kejadian terjadi setelah waktu 5. Mungkin cukup sekian untuk penyelesaian soal menggunakan RStudio. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuktian, 5 pembuktian. Oke, baik. Yang selanjutnya, saya akan mempresentasikan 5 pembuktian. Untuk yang pertama ada pembuktian sigma aljabar. Di sini misalkan A cantik suatu sigma aljabar yang merupakan subset dari omega A berada di dalam omega, maka berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama adalah omega anggota dari A cantik. Yang kedua, jika A1 sampai AN adalah himpunan yang banyaknya berhingga di A cantik, maka gabungan AJ dari J sama dengan 1 sampai N merupakan anggota dari A cantik. Ini untuk A cantik tertutup terhadap operasi gabungan berhingga. Selanjutnya yang ketiga, jika A1, A2 sampai adalah anggota dari A cantik, A1, A2 sampai T hingga merupakan anggota dari A cantik, maka irisan AJ dari J sama dengan 1 sampai T hingga merupakan anggota dari A cantik. Nah, ini untuk A cantik yang tertutup terhadap operasi irisan T hingga. Yang keempat, jika A1, A2 sampai AN anggota dari
A cantik, maka irisan AJ sampai J sama dengan satu dari N merupakan anggota dari A cantik. Nah, ini juga untuk A cantik tertutup terhadap operasi irisan hingga. Oke, untuk buktinya di sini, yang pertama asumsikan dulu A cantik adalah sigma aljabar. Untuk yang pertama dari definisi, dari sifat yang pertama, himpunan kosong itu anggota dari acantik. Selanjutnya untuk sifat yang kedua, komplement dari uh, himpunan kosong sama dengan omega anggota dari acantik. Nah, itu terbukti. Untuk yang kedua, ambil sembarang A1, A2, sampai AN anggota himpunan dari A cantik. Maka berdasarkan sifat yang ketiga, gabungan AJ dari J sama dengan 1 sampai tak hingga merupakan anggota dari A cantik. Misalkan AN ditambah 1 sama dengan AN ditambah 2, itu sama dengan himpunan kosong adalah himpunan kosong anggota dari A cantik. Kemudian A1 gabungan A2 gabungan sampai AN, gabungan AN plus 1 gabungan sampai tak hingga merupakan himpunan kosong. Nah, A1 gabungan A2 gabungan sampai AN itu merupakan gabungan AJ dari J sampai dengan 1 sampai N. Selanjutnya untuk AN plus 1 itu himpunan kosong karena berdasarkan sifat 3 ini. Jadi gabungan AJ dari J sampai dengan 1 sampai N gabungan himpunan himpunan kosong sampai tak hingga merupakan anggota dari A cantik. Selanjutnya di sini jadi gabungan AJ dari J sampai dengan 1 sampai N gabungan himpunan kosong merupakan anggota tak hingga. Selanjutnya di sini karena himpunan kosong itu tidak ada, jadi gabungan AJ dari J sampai dengan 1 sampai N anggota himpunan dari A, maka terbukti. Oke, untuk yang ketiga, ambil sembarang A1, A2 sampai tak hingga merupakan anggota himpunan dari A cantik, maka dari sifat kedua, komplement dari A1, komplement dari A2 sampai tak hingga merupakan anggota dari A cantik. Dan dari sifat 3, komplement A1 gabungan komplement A2 gabungan sampai tak hingga itu merupakan himpunan dari gabungan dari A cantik. Maka gabungan dari komplement AJ dari J sampai dengan 1 sampai tak hingga itu merupakan himpunan A cantik. Dari sifat 2, komplement dari gabungan komplement dari AJ dari J sampai dengan 1 sampai tak hingga merupakan himpunan dari A cantik. Selanjutnya, komplement dari A1 komplement gabungan A2 komplement dari komplement A1 gabungan komplement A2 gabungan sampai tak hingga itu merupakan anggota himpunan dari A cantik. Selanjutnya di sini A1 irisan A2 irisan tak hingga merupakan anggota himpunan dari A cantik. Kenapa ini jadi irisan? Karena kan ini komplement bertemu komplement. Ini bisa dihilangkan, tetapi syaratnya yang tanda gabungan ini diubah sebaliknya menjadi irisan. Jadi A1 irisan A2 irisan tak hingga anggota himpunan dari A cantik. Maka irisan AJ dari J sampai dengan 1 sampai tak hingga adalah himpunan dari A, maka terbukti. Oke, selanjutnya untuk yang keempat di sini, yang pertama kita bisa pandang dulu irisan AJ dari J sampai dengan 1 sampai tak hingga merupakan anggota dari A cantik, maka anti sama dengan titik-titik sama dengan omega anggota himpunan dari A cantik. Maka A1 irisan A2 irisan sampai AN
Irisan AN tambah 1, irisan sampai tak hingga merupakan anggota himpunan dari acantik. Nah, selanjutnya di sini A1 ditambah 1 irisan A2 sampai irisan sampai AN itu merupakan irisan AJ dari J sampai dengan 1 sampai N. Sedangkan untuk AN plus satunya ini bisa diganti dengan omega. Maka irisan AJ dari J sampai dengan 1 sampai N, irisan omega himpunan acantik, jadi irisan AJ dari J sampai dengan 1 sampai N anggota dari acantik, maka terbukti seperti itu. Oke, yang selanjutnya di sini ada pembuktian nomor 2 yaitu pembuktian sifat monoton ukuran peluang. Eh Untuk ininya, buktikan bahwa ukuran peluang P bersifat monoton yaitu jika A kurang dari B untuk suatu A, B anggota himpunan dari A cantik, maka peluang A subset peluang B. Oke, untuk pembuktiannya di sini ada ilustrasi yang menggambarkan A ini bagian dari B. Lalu yang diarsir ini merupakan B dikurang A. A irisan dari B dikurang A sama dengan merupakan himpunan kosong. A dan B dikurang A ini juga merupakan saling lepas. Jadi untuk buktinya A lebih kecil dari B, menjadi B sama dengan A gabungan dari B dikurang A, lalu peluang B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurang A, ini merupakan sifat aditif. Lalu peluang B dikurang peluang A sama dengan peluang B dikurang A. Nah, B dikurang A ini merupakan suatu kejadian. Dan peluang kejadian itu tidak pernah negatif. Jadi, peluang B dikurang A ini lebih besar dari 0. Lalu, lalu peluang B ini dikurang peluang A lebih besar dari 0. Peluang B dikurang peluang A ditambah peluang A lebih besar dari 0 ditambah peluang A. Jadi peluang B lebih besar dari peluang A. Maka terbukti bahwa peluang A ini lebih kecil dari peluang B atau peluang A subset dari peluang B. Oke, selanjutnya untuk pembuktian yang ketiga ini merupakan pembuktian ukuran peluang kontinu dari bawah. Jadi ini salah, maaf ya tulisannya. Bukan pembuktian sigma aljabar, tapi pembuktian ukuran peluang kontinu dari bawah. Oke, untuk yang akan kita buktikan yaitu ukuran peluang P bersifat kontinu dari bawah, yaitu untuk setiap AJ anggota dari A cantik dengan A subset A2, subset sampai seterusnya berlaku peluang gabungan AJ dari J sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan limit J mendekati tak hingga peluang AJ. Jadi, untuk pembuktiannya di sini ambil sebarang A1, A2 sampai seterusnya merupakan himpunan dari A cantik dengan A1 subset A2 subset sampai seterusnya. Jadi peluang gabungan AJ dari J sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan peluang gabungan BK dengan dari K sampai dengan 1 sampai tak hingga. Setelah itu kita buat sigma, jadi jumlah peluang BK dari K sama dengan 1 sampai tak hingga menjadi, lalu kita limitkan menjadi limit J mendekati tak hingga sigma peluang BK dari K sampai dengan 1 sampai J. Lalu limit J mendekati tak hingga sigma peluang AK dikurang AK dikurang 1 dari K sama dengan 1 dari sampai J. Lalu limit J mendekati tak hingga sigma peluang AK dikurang peluang AK dikurang 1 dari K sama dengan 1 sampai J. Lalu di sini kita kita tulis jadi limit J mendekati tak hingga untuk peluang A1 dikurang peluang A0 ditambah peluang A2 dikurang
peluang A1 ditambah peluang A3 dikurang peluang A2 ditambah seterusnya sampai peluang AJ dikurang peluang AJ dikurang 1. Nah, di sini A1 sama A1 ini bisa hilang dan A2 sama A2 bisa hilang. Jadi hasilnya limit jam dekat kita hingga peluang AJ dikurang peluang A0. Nah, peluang A0 ini bisa kita tulis menjadi peluang dari himpunan kosong, dan peluang himpunan kosong ini pasti hasilnya tidak ada, jadi hasilnya bisa langsung limit J mendekat kita hingga untuk peluang AJ. Nah, maka terbukti. Selanjutnya di sini ada pembuktian yang keempat, yaitu pembuktian distribusi binomial. Untuk pembuktiannya terdapat suatu ukuran peluang yang unik, BNP pada P omega yang memenuhi BNP dari himpunan K sama dengan CNK dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang K, K sama dengan 0 sampai N. Maka akan ditunjukkan BNP adalah ukuran peluang. Yang pertama itu BNP lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, sigma BNP himpunan dari K anggota himpunan sigma sama dengan 1. Untuk pembuktiannya di sini, yang pertama, kita bisa melihat N lebih dari 1, dan P lebih dari 0, dan P kurang dari 1. K lebih dari 0. Maka BNP dari himpunan K sama dengan CNK kali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang K, itu lebih dari 0. Maka P lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0, dan P kurang dari sama dengan 1. Maka P dikurang 1 itu lebih dari negatif 1, kurang dari atau sama dengan 0. Selanjutnya, negatif P ditambah 1 ini kurang dari atau sama dengan 1, dan negatif P tambah 1 ini lebih dari atau sama dengan 0. Maka 1 dikurang P kurang dari sama dengan 1, dan 1 dikurang P itu lebih dari sama dengan 0. Maka 1 dikurang P ini lebih dari sama dengan 0, dan 1 dikurang P kurang dari sama dengan 1. Jadi, BNP dari himpunan K ini terbukti lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk yang kedua, untuk pembuktian yang kedua, sigma BNP dari himpunan K dari K sama dengan 0 hingga N sama dengan sigma CNK dikali P pangkat K dikali 1 negatif P pangkat N dikurang K dari K sama dengan 1 hingga N. Sama dengan CNO dikali CN0 dikali P pangkat 0 dikali 1 dikurang P pangkat N ditambah CN1 dikali P pangkat 1 dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang 1 ditambah seterusnya sampai CNN dikali P pangkat N dikali 1 dikurang P pangkat 0. Nah, berdasarkan teorema binomial, yaitu untuk setiap A, B anggota dari bilangan asli 0 berlaku A ditambah B pangkat N sama dengan sigma C NK dikali A pangkat K dikali B di pangkat N dikurang K dari K sama dengan 0 sampai N. Maka jika N sama dengan 2, maka A ditambah B pangkat 2 sama dengan sigma C2K dikali A pangkat K dikali B di pangkat N dikurang K dari K sama dengan 0 sampai 2 sama dengan C 20 dikali A pangkat 0 dikali B pangkat 2 dikurang 0 ditambah C 21 dikali A pangkat 1 dikali B pangkat 1 ditambah C 22 ditambah komplement 22 kali A pangkat 2 dikali B pangkat 0. Jadi hasilnya B kuadrat ditambah 2AB ditambah A pangkat 2. Selanjutnya untuk A ditambah B pangkat N ini kita bisa menggunakan segitiga Pascal.
Maka di sini untuk bukti yang kedua berdasarkan teorema binomial P sama dengan A dan 1 dikurang P sama dengan B, maka sigma CNK dikali P pangkat K dikali 1 dikurang P pangkat N dikurang K dari K sampai dengan 0 sampai N itu sama dengan P ditambah 1 dikurang P dipangkatkan N sama dengan 1 pangkat N atau hasilnya dengan 1, maka terbukti. Oke, yang selanjutnya di sini ada soal pembuktian yang kelima, yaitu pembuktian ukuran peluang distribusi Poisson. Untuk yang akan dibuktikan yaitu terdapat suatu ukuran peluang unik Poisson lambda pada peluang N0 sedemikian sehingga Poisson lambda dari himpunan K sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali pangkat negatif lambda itu K himpunan dari N0. Maka akan ditunjukkan Poisson lambda dengan ukuran peluang Poisson lambda dari himpunan K itu lebih besar dari 0 dan sigma Poisson lambda dari himpunan K sama dengan 1 itu dari K himpunan dari N0. Maka untuk pembuktiannya di sini berdasarkan definisi Poisson lambda dari himpunan K ini sama dengan lambda pangkat K per K faktorial dikali pangkat negatif lambda itu sama dengan lambda K per K faktorial dikali 1 per pangkat lambda. Maka sigma Poisson lambda dari himpunan K dari K sama dengan 0 hingga sama dengan sigma lambda pangkat K per K faktorial dikali 1 per lambda dari K sama dengan 0 hingga adalah 1 per pangkat lambda sigma lambda pangkat K per K faktorial dari K sama dengan 0 hingga. Nah, menggunakan deret Claurin, maka 1 per pangkat lambda dikali pangkat lambda itu sama dengan 1, maka terbukti. Nah, di sini dapat dibuktikan juga dengan pangkat X sama dengan 1 ditambah X kuadrat per 2 faktorial ditambah X kuadrat per 3 faktorial ditambah seterusnya, maka pangkat X itu sama dengan sigma X pangkat K per X faktorial dari X sama dengan 0 hingga, maka dapat diperoleh sigma lambda pangkat K per K faktorial dari K sama dengan 0 hingga itu sama dengan lambda, maka terbukti.